Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to English class. English is the language of the world. Pada kesempatan kali ini, kamu akan belajar mengenai bagaimana menawarkan dan meminta pertolongan dalam bahasa Inggris. Tentunya seperti biasa, dilengkapi dengan contoh kalimat, dialog, dan ungkapan-ungkapan of offering and asking for help. And of course, still with me, Sinta Rosanti, an English teacher at SMAN 22 Garut. Alright, tanpa basa-basi lagi, kamu langsung simak saja penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama harus kamu ketahui adalah basic competence atau kompetensi dasar. Pada pembelajaran kali ini, ada 2 kompetensi dasar yang harus kamu raih. Yang pertama, kompetensi pengetahuan, yaitu applying the social function, text structure, and language feature of the spoken and written interpersonal interactional text. Artinya, kamu harus mampu menerapkan fungsi sosial, text structure atau struktur teks, ciri-ciri kebahasaan dari teks interaksi interpersonal baik secara tertulis maupun lisan, involving the expression of offering service or help and their responses, yang di dalamnya meliputi ungkapan offering service atau menawarkan jasa, or help atau bantuan, and their responses dan tanggapannya atau responnya, based on the contextual use, sesuai dengan konteks penggunaannya. Pay attention to the language feature of. Nah, ya kalian perhatikan ini ciri-ciri kebahasaan dari may I help you? Boleh nggak aku tolong kamu? What can I do for you? Apa yang bisa aku bantu untukmu? What if? Bagaimana jika? Bla bla bla. Untuk kompetensi kedua yang harus kamu kuasai adalah kompetensi keterampilan, yaitu arranging interpersonal interactional text short and simple. Artinya menyusun kata atau teks interactional interpersonal yang pendek dan sederhana, involving the expression of offering service or help and their responses. Masih meliputi ungkapan-ungkapan menawarkan jasa atau bantuan and their responses dan responnya atau tanggapannya. By paying attention to the correct, the social function, text structure, and language feature based on the context. Tentunya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan ciri-ciri kebahasaan yang baik dan benar sesuai dengan konteksnya. Adapun learning objective atau tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, kamu harus understand, harus paham the expression of offering and asking, accepting and declining help. Harus paham, harus ngerti ungkapan-ungkapan yang meliputi menawarkan, meminta, menerima dan juga menolak suatu bantuan. And the second one, yang kedua, kamu juga harus paham, harus understand the expression of offering and asking, accepting and declining help in some dialogues and text. Ya harus paham ungkapan-ungkapan tadi yang tersedia di dalam suatu atau dari beberapa dialog dan juga teks. And the third one, yang ketiga, kamu harus bisa mempraktis, harus bisa praktek expression of offering and asking, accepting and declining help. And the last, yang keempat, kamu diharapkan mampu write, mampu menulis some expression of offering, asking, and accepting and declining help. Well, kita masuk ke contoh dialog yang pertama. It's about offering help, tentang bagaimana menawarkan suatu bantuan. Nah, di sini situasinya ada seorang cewek dia sedang sibuk banget mengerjakan tugas. Kemudian datang teman cowoknya dan bertanya dengan pertanyaan seperti ini. What are you making, girl? Kamu lagi ngapain? You look so busy today. Nampaknya kamu sibuk banget ya. And
The girl says, I'm finishing my English short story. Yani aku sedang mengerjakan tugas cerpen bahasa Inggris. Kemudian kata si cowoknya, oh that's great, bagus tuh. But you look so tired. Tapi kamu kelihatannya lelah. You lose your sleep time. Kamu kurang tidur. May I help you? Boleh nggak aku bantu kamu? And the girl says, thank you so much. Ya, makasih banyak. I can finish it by myself. Aku bisa menyelesaikannya sendirian. Then kata si cowok, okay, call me if you need a help. Baiklah, hubungi aku ya kalau kamu butuh bantuan. Respon dari ceweknya, dia bilang thank you. Nah, dari dialog ini bisa kamu perhatikan, ini yang dicetak besar dan di underline, di garis bawahi, merupakan contoh dari offering help. May I help you? Boleh nggak aku bantu kamu? Kemudian yang dicetak tebal berikutnya ini merupakan responnya. Thank you so much. Terima kasih banyak. I can finish it by myself. Aku bisa mengerjakannya sendirian. Artinya dia mengucapkan terima kasih tapi sebenarnya declining, menolak, merefuse ya, menolak bantuan dari si cowok ini dengan mengatakan I can finish it by myself ya, secara polite dia menolaknya. And contoh tawaran bantuan berikutnya, call me if you need a help. Nah, hubungi aku ya kalau kamu butuh suatu bantuan, dan diresponnya dengan mengucapkan thank you. Itu dia contoh dialog yang menggunakan offering help. Dan sekarang kamu akan belajar tentang bagaimana menawarkan suatu bantuan, tentunya beserta responsnya ya. Ini dia expression of offering help. Kalau mau menawarkan bantuan atau offering help, kamu bisa bilang, may I help you? Boleh nggak aku bantu kamu? Nah, responnya kalau ditawarkan bantuan seperti itu bisa dengan accept ya, bisa dengan menerimanya dengan mengatakan yes please, ya silakan. Tapi kalau misalnya kamu mau nolak, tinggal bilang aja no thanks, enggak makasih. Contoh offering help yang lainnya, kamu bisa menggunakan kalimat seperti ini. Do you want something to eat? Kamu mau sesuatu untuk dimakan gak? Nah, ini untuk menawarkan makanan ya. Kalau misalnya kamu mau, kamu tinggal ngomong aja, yes of course, ya tentu saja. Tapi kalau kamu mau nolak nih, tinggal ngomong seperti ini, thanks anyway, terima kasih banyak. Mudah kan? Dan contoh ungkapan offering help yang lainnya bisa dengan mengungkapkan kalimat what if I help you? Gimana nih kalau aku bantu kamu? Bagaimana jika aku bantu kamu? Responnya I'd love one. Aku suka, aku senang. Tapi kalau mau nolak, ya bisa mengatakan please don't bother yourself. Nggak usah ngerepotin diri kamu sendiri ya. Itu ya, bisa kamu praktekkan kalimat-kalimat tersebut sebagai ungkapan offering help. Kamu juga bisa menawarkan bantuan dengan mengatakan what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Apa yang bisa aku perbuat untukmu? Nah, kalau mau menerima, bilangnya that would be nice. Wah, menyenangkan banget. Tapi kalau mau nolak, bilang aja that's very kind of you. Kamu baik banget ya. But I can do it myself. Tapi aku bisa mengerjakannya sendiri. Jangan lupa bilang thanks, terima kasih. Oke, untuk mempermudah kamu di dalam mempelajari expression of offering help ini, ada kumpulan dari offering help
kemudian dari setting dan juga decliningnya. Jadi untuk offering help, kamu bisa menggunakan beberapa ungkapan, misalnya may I help you, boleh nggak aku bantu kamu, atau do you want something to eat, kamu mau sesuatu untuk dimakan nggak. Atau juga bisa bilang what can I do for you, apa yang bisa aku lakukan untukmu, or do you need any help, apakah kamu butuh bantuan, and what if bla bla bla, bagaimana jika. Ini contoh dari offering help-nya. Kemudian untuk meresponnya atau untuk accepting help, kamu bisa bilang begini ya, yes please, ya silahkan, atau yes of course, ya tentu saja, atau that would be nice, wah menyenangkan banget, atau that's very kind of you, kamu baik banget ya. And contoh yang lainnya, I'd love one, aku senang, aku suka. Sedangkan untuk declining help, menolak bantuan, kamu tinggal pilih saja contoh respon berikut. Misalnya bisa dengan mengatakan no thanks, enggak makasih, atau bisa bilang thanks anyway, makasih banyak, atau that's very kind of you but I can do it myself, thanks ya. Kamu baik banget tapi aku bisa melakukannya sendiri, makasih. Atau juga bisa bilang please don't bother yourself, tolong jangan merepotkan diri kamu sendiri. Nah itu contoh dari ungkapan-ungkapan offering help, menawarkan bantuan. Selalu diingat dan pelajari terus ya, kemudian kamu praktekkan. Nah untuk materi berikutnya, kamu harus tahu atau kamu harus mempelajari tentang asking for help. Bagaimana kalau kamu ingin meminta bantuan? Berikut contoh dialognya. Di sini ada seorang adik yang minta bantuan pada kakaknya. Nah, dia bilang, "Hello Najmi, are you busy?" "Halo Najmi, kamu lagi sibuk nggak?" Kemudian Najmi menjawab, "Hai Aska, not really, enggak juga sih. I'm just checking my homework now. Aku cuma lagi mengecek PR-PR ku sekarang." And Aska says, "Would you mind to help me?" Keberatan nggak buat nolong aku? Dan Nazmi menjawabnya, "Sure, what I need to do?" Ya tentu, apa yang bisa aku lakukan? Kata Aska, "Help me to answer the question because I'm so confused." Bantu aku ya buat menjawab pertanyaan karena aku sangat kebingungan. Dan respon dari Nazmi, "It's easy Aska, let me help you." Oh mudah itu Mas Aska, sini aku bantu kamu. Dan Aska bilang, "Thank you." Nah ini contoh dialog dari meminta bantuan. Perhatikan pada expression ini ya, pada ungkapan ini. Would you mind to help me? Nah ini contoh dari asking for help. Keberatan gak untuk bantu aku? Dan ini yang kedua, sure what I need to do. Responnya yaitu menerima permintaan bantuan tadi dengan mengatakan sure, tentu saja, what I need to do, apa yang bisa aku lakukan. Nah ini ya, pelajari. Oke, sekarang kamu pelajari lagi beberapa ungkapan dari asking for help kalau mau minta bantuan. Yang pertama, kamu bisa menggunakan ungkapan seperti ini. Would you like to help me? Kamu bisa bantu aku? Kamu bisa nggak nolong aku? Kemudian responnya, kalau menerima bantuan atau menerima permintaan bantuan, bisa mengatakan sure, tentu saja. Tapi kalau misalnya nggak bisa bantu, bisa bilang sorry, I can't do it. Maaf, aku nggak bisa membantu kamu. Contoh ungkapan of asking for help lainnya bisa dengan mengucapkan can you help me please? Bisa bantu aku gak?
Kemudian kalau bisa say okay, no problem, baik, nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak bilang aja I'm sorry, I can't. Nah, untuk contoh expression of asking for help yang lainnya, kalau kamu minta bantuan, bisa juga dengan mengatakan, could you please give me a hand? Kamu bisa bantu aku? Give me a hand itu artinya meminta pertolongan ya, minta bantuan. Responnya kalau mau ngasih bantuan, ya tinggal say, yes I can, ya aku bisa. Tapi kalau masih nggak bisa, bilang aja, sorry I'm busy, maaf ya aku sibuk. Dan contoh ungkapan asking for help berikutnya yang bisa kamu gunakan, misalnya kalau kamu mau pinjam uang sama teman kamu, bisa langsung ngomong seperti ini, could you lend me some money? Bisa nggak kamu pinjemin uang sama aku? Bisa nggak kamu meminjamkan beberapa atau sejumlah uang buatku? Kalau misalnya bisa, langsung aja bilang certainly, tentu saja. Tapi kalau misalnya kira-kira nggak bisa, bisa dengan menggunakan kalimat I'm afraid I can't do it. Kayaknya aku nggak bisa deh. And here are the expression of asking for help for you ya. Ini dia kumpulan dari ungkapan-ungkapan meminta bantuan. Ini bisa digunakan oleh kamu untuk mempermudah dalam mempelajarinya. Untuk asking for help, untuk minta bantuan, kamu bisa menggunakan ungkapan misalnya can you help me? Bisa bantu aku nggak? Atau could you please give me a hand? Boleh nggak kamu bantu aku? Bisa nggak kamu bantu aku? Atau would you like to help me? Nggak keberatan nggak kamu bantu aku? Atau could you lend me some money? Bisa pinjemin aku uang nggak? Nah, kalau misalnya mau accepting dari asking for help tadi, mau menerima permohonan bantuan tadi, kamu bisa menggunakan kalimat misalnya, okay, no problem. Iya, baiklah, nggak masalah. Atau bisa dengan mengatakan, yes, I can. Ya, aku bisa. Atau sure, pasti, certainly, tentu saja. Sedangkan untuk decliningnya, kalau mau nolak, kamu tinggal pilih aja beberapa ungkapan berikut. Bisa dengan mengungkapkan I'm sorry I can't, maaf ya aku nggak bisa. Atau sorry I can't do it, maaf aku nggak bisa bantu kamu. Atau juga sorry I'm busy, maaf ya aku sibuk. And I'm afraid I can't do it, kayaknya aku nggak bisa bantu kamu. Nah itu dia expression of asking for help. Kamu seperti biasa baca-baca, pahami, kemudian praktekkan. Oke, now is reflection time. Waktunya untuk melakukan refleksi. At the end of this lesson, di akhir pembelajaran ini, ask yourself, coba kamu tanya pada dirimu sendiri, the following question, pertanyaan-pertanyaan berikut, to know your learning progress, untuk mengetahui perkembangan pembelajaran kamu. Yang pertama, do you understand how to offer and asking for a help? Apakah kamu sudah paham bagaimana cara menawarkan dan meminta suatu bantuan? Yang kedua, do you understand how to accept offering and asking for a help? Apakah kamu sudah paham bagaimana cara menerima tawaran dan permohonan bantuan? The third, yang ketiga, do you understand how to decline offering and asking for a help? Apakah kamu sudah paham bagaimana cara menolak tawaran atau permohonan suatu bantuan? And the last, yang terakhir, do you understand how to write some expression of offering and asking for a help and their responses? Apakah kamu sudah paham, sudah ngerti
bagaimana cara menulis ungkapan-ungkapan dari offering and asking for help dan juga responnya. If you answered no to any of the questions, kalau misalnya jawaban kamu itu tidak pada beberapa pertanyaan tadi, please discuss it with your friends or consult it to your teacher. Silahkan kamu diskusikan lagi dengan teman kamu atau bisa langsung mengkonsultasikannya dengan guru. Okay everyone, it's time to end our lesson now. Please never stop learning because life never stops teaching. Thank you so much and hope to see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi